Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga kiranya Allah senantiasa mudahkan setiap urusan kita, bimbing kita selalu dalam kebaikan, dan selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kita insya Allah akan mencoba membawakan materi yang kiranya bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah pengetahuan kita, dan semakin membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin Anda sering mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Atau Anda tidak pernah mendengarnya karena selalu kesiangan. Karena sejatinya kalimat ini sering sekali dilantunkan ketika azan subuh. Dan kalau Anda termasuk golongan orang yang selalu kesiangan bangunnya, bangun tatkala matahari telah meninggi, maka Anda harus mendengarkan materi yang hari ini kita bawakan tentang kenapa dikatakan dalam kalimat tersebut as-salatu khairum minan naum. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 hal yang menunjukkan benar adanya as-salatu khairum minan naum. Kalau kita berpikir secara akal gitu ya, mungkin kita memandang ya, kalau kita menafsirkannya, mengartikannya sesuatu yang menyenangkan hati kita, menyenangkan nafsu kita, maka kita katakan ya tentu tidur lebih enak. Tidur itu lebih enjoy, istirahat, daripada sholat harus bangun. Ini yang ada dalam pikiran orang-orang yang berpikir secara moderat. Ya, dia tidak berpikir lagi secara agamanya. Nah, kita akan coba perlihatkan ternyata memang benar adanya bahwasanya kalimat as-salatu khairum minan naum. Yang pertama, ini menunjukkan perbedaan antara seorang mukmin dan orang kafir. Ya. Karena mukmin dan kafir dia sama-sama tidur. Sama-sama tidur. Bedanya di mana? Seorang mukmin dia akan bangun dan dia akan mengerjakan sholatnya. Sedangkan orang yang tidak beriman, atau kita katakan orang yang munafik, dia akan meninggalkan. Sekuat apapun dia. Mungkin kita tahu ada seorang atlet angkat besi. Dia mampu mengangkat beban seberapa beratnya. Bahkan dia bisa mengangkat lebih dari berat badannya. Kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak ada jaminan dia mampu mengangkat hanya mungkin ukuran yang sangat kecil. Kalau ada bilangan dari timbangan berat, itu paling kecil ya, daripada gram ya. Hanya mengangkat beberapa gram dari pelopak matanya di waktu subuh. Dia tidak sanggup. Dia tidak mampu. Padahal dia atlet yang bisa mengangkat beban yang bahkan lebih berat dari badannya. Disinilah
diujinya keimanan seseorang. Disinilah teruji bagaimana dia bisa mampu menaklukkan keinginan hawa nafsunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena tidur itu menjawab seruan hawa nafsu, sedangkan salat itu menjawab seruan Allah. Kita katakan tadi bahwasanya as-salatu khairum minan naum. Ya, dipandang dari segi yang menyeru, ya, yang mengajak. Dalam azan itu Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya itu adalah seruan dari Allah. Maka memenuhinya berarti kita memenuhi panggilan Allah. Sedangkan meninggalkannya dan kita lebih memilih untuk menyambung tidur kita, maka tentunya kita memperturutkan hawa nafsu. Dan itu tentu tidak lebih baik, akan buruk ya, daripada menurutinya. Selanjutnya yang ketiga, karena tidur adalah kematian dan salat adalah kehidupan. Kita sering pernah membaca doa ketika mau tidur, kita katakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ketika bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita bangun tidur kita katakan, berdoa lagi kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami dari kematian, dari tidurnya dia kepada kehidupan kembali. Nah, orang yang tidur itu dihukumi dia mati. Mati secara dia tidak sadar dan mati secara ruhnya. Dan ketika dia bangun mengerjakan sholat berarti dia hidup kembali. Allah, ini dia bedanya. Kemudian yang terakhir, karena tidur itu untuk istirahat badan, sedangkan sholat itu istirahatnya ruh. Arihna bis salah, kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan kami dengan salat. Dan ruh kita jauh lebih butuh istirahatnya yaitu dengan salat tersebut daripada badan kita, tubuh kita. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insyaallah akan menceritakan tentang keutamaan yang besar dari salat subuh yang mungkin banyak orang yang meninggalkannya, dan mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita akan lebih semangat lagi dan menjaga sholat subuh tersebut. Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah. Di segmen yang kedua kita kembali membahas tentang betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan dari sholat subuh. Terutama bagi laki-laki, dia bisa sholat berjamaah. Kita tahu di sana ada sholat sunnah rawatib yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah katakan dalam hadisnya, man shalla raka'atain fajr. Barang siapa yang dia mengerjakan sholat sunnah fajar, maka Nabi katakan sesungguhnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba lihat, bayangkan. Rasulullah menggambarkan 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajibnya subuh. Itu Rasulullah kabarkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada mobil mewah yang harganya miliaran mungkin. Daripada istana yang begitu besar. Daripada hamparan perkebunan. Atau juga lembah-lembah hewan-hewan ternak. Allah Akbar. Yang mungkin kita sering melihat, menyaksikan mungkin orang-orang yang memamerkan hartanya. Namun Rasulullah menggambarkan
2 rakaat sholat sunnah ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mungkin kalau kita memandang secara materi, ya mungkin kita beranggapan mana bukti. Namun itulah di sini yang berbicara adalah iman. Iman yang berbicara. Yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dikatakan di sana dunia itu seandainya di sisi Allah itu lebih ada harganya, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Kalaulah seandainya ada setengah sayap saja, setengah sayap dari lalat. Lalat itu hewan yang bahkan kita jijik. Gitu ya. Allah katakan kalau ada aja setengah itu harganya dunia ini di sisi Allah, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Ternyata kita lihat bagaimana orang-orang di luar Islam itu yang menguasai dunia ini. Yang memiliki harta yang dia sendiri tidak mampu menghitung. Nah, ini menunjukkan kalau dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah sama sekali. Bahkan dikatakan di sana orang yang paling terakhir nanti masuk surga. Artinya dialah, tidak ada lagi yang masuk surga kecuali dia yang terakhir menutupnya. Dia mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada kesenangan, kemewahan yang ada di dunia. Dunia dan seisinya ini 10 kali lipat diberikan kepadanya. Orang yang paling rendah derajatnya di surga, bahkan dia paling terakhir masuk surga. Nah, itu menunjukkan betapa tidak berartinya, tidak sebandingnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah katakan, jelaskan, bahkan ini diulang dalam beberapa surah, bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, itu yang pertama. Kita harus paham bahwasanya kalaulah penggambaran Rasulullah tentang sholat sunnah fajar saja, sholat sunnah qobliyah subuh saja itu begitu luar biasa. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Yang dikatakan di sana, kalaulah seandainya kalian tahu betapa besarnya keutamaan sholat subuh, maka kalian akan mendatanginya walaupun kalian merangkak. Walaupun kalian merangkak. Kalau kalian tahu. Ya, kalaulah kita misalnya dijanjikan seseorang, disuruh datang misalnya ke tempat yang jauh dari tempat kita ini. Misalnya ke Brastagi atau ke tempat yang mungkin memakan perjalanan sampai 1-2 hari. Yang mana kalau kita sampai ke sana kita diberikan uang sebanyak 1 M atau bukan 10 juta, 20 juta, 100 juta. Maka kita akan dengan semangat kita akan tempuh jalan tersebut walaupun sulit. Karena kita tahu di situ ada, sudah dijanjikan, sudah pasti dapat sekian. Bagaimana dengan ini? Yang menjanjikan itu Allah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam, bukan hanya dunia. Tapi banyak di antara kita karena kurangnya keimanan tidak meyakini dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah musta'an. Maka di sini sekali lagi yang berbicara adalah iman. Ketika kita mengimani Allah dan hari akhir, maka tak mungkin kita meninggalkan sesuatu yang luar biasa ini. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga menggambarkan tentang utamanya salat subuh ini, man shalla bardain dakhalal jannah. Barang siapa, Rasulullah katakan, salat 2 waktu. Ya, bardain, salat bardain, salat 2 waktu fardu, maka dia masuk surga. Bardain ini digambarkan, dijelaskan oleh ulama kita, yaitu salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang menjaga 2 salat ini, Rasulullah katakan, maka dakhalal jannah. Allah Akbar. Kaum muslimin, kabar gembira untuk Anda yang selalu menjaga salat. Bukan berarti kita katakan cukup salat subuh dan salat asar saja, tidak. Kenapa ganjaran yang begitu besar? Karena ini adalah waktu di mana kita betul-betul diuji keimanan kita, mengalahkan hawa nafsu kita.
di saat kita orang-orang pada umumnya terlena dengan tidurnya yang nyenyak, yang dia tidak sadarkan, dia harus bangkit, bangun, mengalahkan rasa kantuknya, mengalahkan dinginnya. Dia harus bangun, ke kamar mandi, cuci mukanya, berwudu. Kemudian kalau bagi laki-laki dia harus pergi ke masjid, memenuhi panggilan Rabbnya. Itu adalah berat. Dan katakan sholat ini termasuk sholat yang membedakan antara seorang mukmin dan orang munafik. Karena orang munafik tidak akan melakukannya, akan meninggalkan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan keutamaan lain dari sholat subuh ini insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir di acara Nu'min Sa'ah kita. Membahas tentang keutamaan lain dari sholat subuh. Kita tadi telah membahas yang pertama, yaitu dia bisa menjadi sebab atau memudahkan seseorang masuk dalam surganya Allah. Karena Rasulullah katakan, man shalla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dua sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia masuk surga. Kemudian yang kedua adalah dia menjadi penghalang masuk ke dalam neraka. Jadi wikoyah, dia mendapat tiket masuk surga, dan dia mendapat penghalang agar tidak jatuh atau masuk ke dalam neraka. Apa hadisnya? Rasulullah pernah bersabda, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'is shams wa qabla al-ghurubiha. Rasulullah katakan dalam hadis ini, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, maksudnya adalah sholat subuh, dan melakukannya sebelum tenggelamnya matahari, maksudnya adalah asar. Ini bardain tadi. Ya, jadi ketika kita mengerjakan sholat bardain, menjaganya dua sholat ini, karena tadi kita telah menceritakan bahwasanya sholat subuh itu berat karena dia harus menaklukkan rasa hawa nafsunya, ngantuknya. Adapun kenapa juga asar termasuk? Nah, asar ini adalah waktu orang yang sudah capek, lelah, beraktivitas seharian kerja, terutama buat para suami, para laki-laki ya. Dan dia harus mengalahkan ya, harus tetap melaksanakan, mengerjakan sholat asar yang itu ada 4 rakaat. Nah, makanya ganjarannya luar biasa. Dia mendapatkan jaminan dia bisa masuk ke dalam surga dan dihalangi dari masuk ke neraka. Nah, lanjut di keutamaan lainnya. Keutamaan yang ketiga, yaitu mendapat jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Di mana di saat fenomena sekarang ini, manusia seolah-olah berlomba-lomba untuk mengklaim, untuk membuat asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kematian, bahkan sampai kepada asuransi anggota tubuhnya. Menunjukkan bahwasanya dia tidak yakin dengan jaminan Allah. Menunjukkan keimanan yang masih lemah. Karena apa? Kalau kita serahkan semuanya, ketika keluar rumah kita baca doa, kita serahkan kepada Allah. Allah yang asuransikan kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan sholat subuh di antara cara kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis lainnya, man shalla salata subh, barang siapa yang dia mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan, maka Allah pastikan dia akan menemukannya. Dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Artinya apa? Ketika seseorang berpaling dari Allah, dia akan mendapatkan keburukan yang besar. Ada sebuah kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi,
yang dia terkenal pemimpin yang amat sangat bengis, memakan atau juga membunuh 100 bahkan ribuan dari kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang saleh, para ulama. Jadi suatu hari dia mau mengeksekusi seorang laki-laki. Nah, Al-Gojo yang mau mengeksekusinya ini ragu melakukan untuk mengeksekusinya. Ditanya kepada dia, apakah engkau melaksanakan sholat subuh berjamaah? Ya, aku melaksanakannya, aku menjaganya, kata laki-laki ini. Lalu dia katakan, kalau gitu dia katakan kepada Hajjaj, pemimpinnya, dia katakan, orang ini orang yang menjaga sholat subuh berjamaahnya dan Allah menjamin keselamatan baginya. Apakah kita bisa melakukan atau kita membunuhnya padahal dia dapat perlindungan dari Allah? Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia juga takut. Tidak, kalau begitu kita lepaskan dia. Nah, orang ini lepas selamat dari hukuman mati tersebut hanya karena dia mendapatkan jaminan dari Allah. Allah Akbar, luar biasa. Nah, adapun keutamaan lain dari sholat subuh berjamaah, yaitu dikatakan di sini dalam hadis Rasulullah yang lainnya, dia dihitung seperti sholat semalam penuh. Bagaimana? Ini dikatakan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla Isa fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subh fi jama'ati fa ka'annama shalla lail kullu." Rasulullah gambarkan dalam hadis ini, barang siapa yang dia sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Artinya dia seolah-olah melakukan sholat tahajud atau sholat malam itu setengah malamnya. Nah, dan barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah dihitung bagaikan sholat semalam penuh. Jadi keutamaan sholat Isya ini keutamaan tentang sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Maka orang yang mengerjakan sholat Isya berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia melakukan sholat sunnah semalam penuh. Allah Akbar. Bukan mudah untuk melaksanakan sholat sunnah. Dia tidak mengerjakan sholat malamnya, tapi dia melakukan dua sholat ini, dia jaga dua sholat ini, maka seolah-olah dia ikut di barisan orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Luar biasa, itu keutamaan yang besar. Tapi bukan berarti menunjukkan bahwasanya udah nggak perlu lagi sholat malam, enggak. Ini dia mendapatkan pahala ganjaran yang besar dari mengerjakan keutamaan dari dua sholat fardu tersebut yang dikerjakan secara jamaah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah, terancam kemunafikan. Terancam kemunafikan. Rasulullah katakan dalam hadisnya bahwasanya sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Nah, kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jaga kita keluar dari ancaman munafik karena meninggalkan sholat subuh atau sholat subuh berjamaah. Dan semoga Allah terus jaga kita sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang menjaga minimal 2 sholat fardu ini untuk kita tetap laksanakan bagi laki-laki khususnya untuk berjamaah di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.